Organisasi yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada pegawainya yang selalu serangkaian dengan aktivitas pengembangan SDM yang komprehensif dan berkesinambungan. Aktivitas penting dari pengembangan sumber daya manusia tersebut diantaranya yaitu berkenalan dengan orientasi, penempatan, dan penempatan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pengertian orientasi. Orientasi merupakan program yang dirancang untuk membantu pegawai baru yang telah lulus seleksi agar lebih mengenal pekerjaan dan organisasi di mana ia akan bekerja. Program orientasi juga disebut dengan program induksi, yaitu program dalam memperkenalkan pegawai baru berkenan dengan tugas dan pekerjaan yang akan dikerjakan sekaligus dengan jabatannya. Orientasi bertujuan untuk mempercepat masa adaptasi sehingga pegawai baru dapat bekerja lebih cepat dan lebih baik. Program orientasi dirancang untuk memberikan kepada pegawai baru informasi yang dibutuhkan agar dapat bekerja dengan efektif dan efisien. Jadi baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya, yaitu materi dalam orientasi. Materi dalam orientasi yaitu materi-materi yang diberikan pada pegawai pada masa orientasi yang dilaksanakan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan organisasi, serta ditujukan bagi para pegawai agar ia mampu melaksanakan pekerjaan dan tugas dengan baik. Ada beberapa materi yang terdapat dalam masa orientasi. Yang pertama yaitu orientasi, pelanggan, pesaing, kebiasaan, tim kerja, peraturan organisasi, pekerjaan utama, dan yang terakhir yaitu fasilitas. Yang selanjutnya yaitu teknik-teknik dalam orientasi. Teknik-teknik dalam pelaksanaan orientasi itu dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik yang dapat memudahkan pegawai dalam mencapai tujuan organisasi. Yang pertama yaitu organisasi dan bersosialisasi, yang kedua orientasi langsung, yang ketiga budaya organisasi, yang keempat silaturahmi non formal. Selanjutnya yaitu penempatan pegawai. Penempatan pegawai menurut Sastra Hadiwiryo pada tahun 2005 mengatakan bahwa proses penempatan pekerjaan atau tugas bagi para tenaga kerja yang telah lulus seleksi untuk dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan, serta mampu mempertanggungjawabkan segala risiko dan kemungkinan yang terjadi atas tugas, wewenang, pekerjaan, dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip penempatan pegawai. Penempatan pegawai perlu didasarkan atas sejumlah prinsip yang menjadi rujukan bagi organisasi. Adapun prinsip tersebut diantaranya kemanusiaan, demokrasi, individu yang tepat, kesamaan kompensasi, kesatuan arah, kesatuan tujuan, kesatuan komando, efektivitas, efisiensi, serta kinerja. Selanjutnya, jenis-jenis penempatan pegawai. Penempatan pegawai dapat dilakukan dalam beberapa jenis penempatan yang terdiri dari dua cara. Yang pertama, pegawai baru dari luar organisasi. Yang kedua, penugasan di tempat baru bagi pegawai lama yang disebut in placement. Terdapat 3 konteks yang penting dari penempatan. Yang pertama, promosi, yang kedua, transfer, dan yang ketiga, demosi. Selanjutnya, kriteria dalam penempatan pegawai. Penempatan pegawai dapat dilakukan dengan pertimbangan berbagai kriteria, yaitu keahlian, keterampilan, kualifikasi, pengetahuan, dan kemampuan sikap. Nah,
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penempatan pegawai diantaranya: yang pertama, faktor prestasi akademis; yang ketiga, faktor pengalaman; yang ketiga, faktor kesehatan fisik dan mental; yang keempat, faktor status perkawinan; dan yang terakhir, faktor usia. Selanjutnya yaitu pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pegawai atau buruh dan pengusaha menurut VX Jumial di tahun 2005. Alasan dan tujuan PHK: yang pertama yaitu undang-undang, kedua keinginan organisasi, ketiga keinginan pegawai, keempat pensiun kontrak kerja berakhir, kelima kesehatan pegawai, enam meninggal dunia, dan ketujuh organisasi bangkrut. Larangan PHK. Harapan pemerintah agar PHK tidak dilakukan oleh pengusaha terhadap buruhnya tercantum dalam pasal 153 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yang mengatakan pengusaha dilarang melakukan PHK. Kompensasi selanjutnya yaitu kompensasi bagi pegawai yang di PHK. Kompensasi yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang hubungan kerjanya terputus yaitu 1. Uang pesangon, 2. Uang penghargaan, dan ketiga uang pergantian hak. Halo teman-teman, kalian bingung mau kuliah di mana? Yuk gabung bersama kami di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Apibone.